Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala qutbul irsyad wal ghathil ibad wal bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid darain amin. Man haddatha nafsahu bitaubati. Man haddatha, siapa orang yang mengajak bicara nafsahu, dirinya. Maksudnya punya rencana dalam hatinya, terlintas dalam hatinya, bitaubati, dengan taubat, minad dambi, daripada dosa, qablal wugu'i, sebelum terjerumus, fihi, di dalam itu dosa. Belum melakukan dosa, mau merencanakan taubat daripada dosa. Da'ahu, mengajak, hu, kepada si man, dzalika, itu apa? Rencana tobat daripada dosa, ila fi'lihi, kepada perbuatan hi, itu danab dosa. Saya kalau nonton film, insyaallah saya akan istighfar 1000 kali. Entar lagi nonton nanti. Merencanakan taubat daripada dosa sebelum melakukan akan mengajak melakukan dosa. Bukan begitu taubat itu. Jadi kalau saya sudah tak bunuh orang itu, insyaallah saya akan menjadi orang yang soleh. Nggak boleh begitu. Nah, itu terjadi pada ikhwatu Yusuf. Ikhwatu Yusuf bagaimana? Dia menyatakan, uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Uqtulu Yusuf, ayo bunuh Yusuf. Awitrahuhu ardan, atau taruh ada di satu bumi, di satu tanah lembah, enggak tahu orang sudah. Wis dicul. Yakhlu lakum wajhu abikum, akhirnya betul-betul murni orang tua kamu perhatian kepada kamu, karena Nabi Yakub saat itu nemen sayangnya lebih kepada Nabi Yusuf. Nah, nanti kalau sudah begitu ayah kita sama kita nemen, udah betul-betul cinta kepada kita, kepada kamu semuanya, wa takunu min ba'dihi qauman soleh, nanti kamu jadi orang yang soleh, anak yang bakti, itu dan ini. Tapi punya rencana jadi orang yang soleh, tapi setelah berbuat dosa, ya betul-betul akhirnya melakukan itu. Karena itu jangan sampai ada pingin dosa, pingin dosa aja, jangan begitu seharusnya. Jadi tobat itu jangan direncanakan setelah berbuat dosa, tapi tobat setiap saatnya, dan jangan sampai punya rencana melakukan perbuatan dosa. Siapa orang yang terlintas dalam hatinya bertobat daripada dosa sebelum terjerumus ke dalam dosa, maka lintasan itu sebentar lagi mengajak dia untuk melakukan perbuatan dosa. Naam, karena nggak ada satupun yang tahu
antara tobat lebih mendahului dia sebelum mati atau matinya lebih cepat daripada tobat. Siapa yang jamin kalau kamu itu panjang umur? Siapa yang menjamin sebelum sebelum mati kamu tobat duluan? Nggak bisa. Karena itu dikatakan oleh Allah, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadarahumul mautu qala inni tubtul an. Bukanlah tobat tadi itu bagi orang yang melakukan kejelekan, kalau sudah mau mati baru ini tubtul an, aku tobat. Enak teman ente, kamu sudah mati sebegitu lama. Jadi tobat itu diterima insya Allah oleh Allah sebelum yu'ayinul maut, sebelum manusia itu sudah memandang kematian. Kalau sudah nggak bisa cara untuk hidup, udah berarti tobat kamu sudah ditolak oleh Allah. Kalau bahasanya hatta idza baratir ruh al-hulgum, sehingga gharghara, sehingga ruh sampai ada di tenggorokan, itu namanya gharghara. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah itu menerima tobatnya hamba sebelum dia tadi itu bergharghara, sampai ada di kerongkongan situ rohnya. Artinya sudah yu'ayinul maut, sudah dia memandang kematiannya sudah dekat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hatta idza adrakul ini persis kepada Fir'aun. Fir'aun ini terakhir mau beriman. Terakhir sudah udah tenggelam, tahu ada mati ini, tidak ada cara lain. Baru dia menyatakan hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Ketika sudah mau tenggelam baru aku mengimani apa yang diimani oleh Banu Israel. Wa ana minal muslimin, aku termasuk orang muslim sekarang. Fir'aun ngaku muslim, jadi muslim, mau mati jadi muslim. Al-an waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ya, sekarang kata Allah. Lah kamu sebelumnya maksiat. Nabi Musa bawa mukjizat nggak percaya, bawa bukti nggak percaya. Apalagi sudah banyak melakukan kejahatan. Berapa orang itu disyirikan itu, disuruh nyembah kepada dia, suruh mengkufri Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akhirnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala tobat si Fir'aun. Qarun juga begitu. Qarun itu mau tenggelam, panggil Musa, ya Musa aghithni, ya Musa aghithni. Ini mau tamu sama kita ngubelamu, ya Musa aghithni, Musa tolong, Musa tolong. Ini sepupunya Nabi Musa, dari bapak dari ibu. Musa tolong, sampai masuk Allah mewahyukan kepada Musa, ya Musa istaghatha bika Qarun walam tughithu walau istaghatha bi la aghathtu. Qarun minta tolong sama kamu wahai Musa, kamu gak bisa nolong. Kalau seandainya saat itu dia minta tolong sama aku, tak tolong. Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mati dalam keadaan su'ul khatimah itu Qarun. Karena itu jangan anggap kalau kamu sekarang apal la ilaha illallah berarti matinya akan mengucapkan la ilaha illallah. Kadang-kadang dilupakan oleh Allah. Na'udzubillah. Kalau mati su'ul khatimah. Karena itu Allah menyatakan tobat itu bukan rencana. Dosa nanti tobat saya. Tak dosa dimik sing akeh, mari ngono tak tobati.
Lain kalau wis tak kurasi dulu peceren, nanti saya mandi biar bersih. Loh, lain itu. Lain. Wis tak buang hajat dulu kok tak cewoki bersih. Loh, lain itu. Dosa nggak begitu, nggak boleh begitu. Hah? Karena kamu tidak tahu kedahuluan ajal kamu sebelum tobat atau tobat sebelum ajal, dan tidak ada penyesalan kalau begitu tobatnya. Hah? Tidak ada penyesalan. Karena itu Allah menyatakan innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'malun su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakiman. Tobat itu dikatakan tobat hanya bagi orang-orang berbuat berbuat jahat, berbuat jelek, bijahalah, karena memang bodoh atau lupa atau kurang ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal punya ilmu, kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma yatubuna min qarib. Min qarib ini ada ulama menyatakan min qarib ini sebelum ghoro-ghoro, sebelum yu'ayinul maut, sebelum memandang ada kematian di hadapan, ada di hadapannya. Kalau sudah begitu insyaallah faulaika yatubullahu alaihim, Allah menerima tobatnya. Tapi nggak ada jaminan kalau kita panjang umur. Nggak ada jaminan, saudara. Masya Allah. Ceritakan ada dua saudara. Ini tuh nggak boleh orang punya rencana jahat ya. Yang satu soleh, amalnya sudah amal ahlul jannah. Yang satu, masya Allah, dia itu amalnya amal ahlun nar. Yang soleh ini sekian puluh tahun ibadah tok. Yang tidak soleh ini sekian tahun maksiat tok. Yang maksiat ini rupanya dia ngelihat, ya Allah, kapan aku bisa seperti kakakku yang soleh tuh. Dia tadi itu ibadah begitu, aku begini kehidupanku. Astagfirullah, aku mau bergabung sama kakakku, aku mau bergabung. Kakaknya di atas, adiknya di bawah. Tak ke kakak aku sekarang, tak ke kakak. Kakaknya di situ. Adik seneng terus ya. Aku tidak pernah pengalaman belas. Nggak tahu rasanya ganja, nggak tahu rasanya khamar, nggak tahu berdampingan dengan pelacur. Lah iya, sekian puluh tahun aku ibadah dok. Wis mungkin satu malam dok aku mau merasakan. Setelah itu saya mau tobat. Nah ini merencanakan tobat sebelum melakukan dosa. Yang kakak, wis aku tak gabung sama adik aja. Malam ini tok wis, besok kembali lagi ibadah tak dobeli. Kakak turun ke bawah, adik naik ke atas, punya niat masing-masing. Yang ini niat tobat, meninggalkan perbuatannya, bergabung dengan kakaknya berbuat taat. Yang ini meninggalkan taatnya, mau bergabung dengan adiknya berbuat masih. Runtuh rumahnya, gerak, mati dua-duanya. Yang banyak ibadah masuk neraka, yang banyak maksiat masuk surga. Hati-hati, jangan punya rencana jahat, jangan punya rencana maksiat. Mati itu datangnya mendadak. Jangan dibuat main-main. Jangan dibuat main. Rubba dhahikin mil'a fihi wa akfanuhu qad khurrijat min 'indil ghassar wa huwa la yadri. Banyak orang banyak tertawa. Wih, tertawa asik, hiburan. Mulutnya terbuka, wah, saking senangnya, terhiburnya. Padahal kafannya sudah disiapkan untuk bungkus dia nggak paham, dia nggak sadar. Nasallallahu al-afiyah. Ya. Banyak itu yang terjadi.
ada Habib Ahmad bin Husain Al-Hamid. Baru berapa tahun yang lalu itu ceramah. Kalau salah dia tinggal di Bojonegoro. Iya, Bojonegoro kira-kira. Purwokerto apa Bojonegoro? Ceramah dia. Saudara, mati itu datangnya seketika. Karena itu usahakan mati kamu itu menyatakan la ilaha illallah. Siapa orang mengucapkan la ilaha illallah matinya masuk surga. Saya di sini itu bisa mati, saudara. Klek mati. Langsung mati. Saya di sini bisa mati. Ukur mati. Karena itu mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Tapi yang jelas begitulah, Allah sudah menentukan umur kita. Jangan punya rencana maksiat. Pingin ojo. Jangan. Khawatir nanti menghadap kepada Allah ternyata hati kamu penuh dengan rencana maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah panjang umur, sehat walafiat. Ada lagi Al Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab. Waktu itu ceramah di hallnya Al Habib Abdullah bin Husain bin Thahir di Masileh. Abdullah bin Thahir itu yang ngarang Sulamut Taufik. Ceramah beliau, ceramah panjang lebar, terakhir nuntun masyarakat hadirin. Ayo saya tuntun mengucapkan la ilaha illallah. Dengan harapan kita masuk golongan yang katakan oleh Nabi, man kana akhiru kalami la ilaha illallah la khalal jannah. Nuntun la ilaha illallah. Hadirin mengucapkan la ilaha illallah. Jatuh duduk, meninggal. Masya Allah. Karena itu jangan main-main. Kalau memang mati gitu sih perlu dirayakan itu, ya enggak. Tapi kalau mati maksiat, pas minum mati, pas melakukan maksiat mati, pas zina mati, naudzubillah, ya. Itu Habib Haddad menyatakan apa? Idza ahbabta an tamuta wa anta alaihi falzamhu. Wa idza karihta an tamuta wa anta alaihi fatrukhu fa innal mauta ya'ti baghtah. Jika kamu pingin mati dalam satu keadaan, lazimi. Pingin mati sholat, sing akeh sholat. Pingin mati baca Quran, ya banyak baca Quran. Jika kamu benci kamu mati dalam satu keadaan, tinggalkan. Enggak kepingin mati nyanyi, jangan nyanyi. Walaupun sekali, jangan melakukan maksiat. Kenapa? Mati itu datangnya mendadak. Kadang-kadang ndak adik meriang dimi ndak, moro-moro pok mati. Bisa itu terjadi. Mudah-mudahan selamat semuanya, ya. Karena itu wes bersihkan hati, jangan sampai ada pingin maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin. Suara Nabawi.